Halo, halo Diana. Masuk masuk. Suaraku masuk nggak? Oke, gimana kabarnya Diana? Mundur-mundur ya? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat. Posisi lagi di mana Diana? Halo Mas Reza, Di Blitar. Gimana? Sehat? sehat Alhamdulillah. Oke, tetap Kayaknya kita jaga ini mulai ya. sekarang. Yap, Kenapa? yap. Sorry, sorry, Ini masih mulai sekarang nih. botol air, botol air. Bentar, masih ini dulu. Rapot, botol air. Saya benar ya. Oke. Posisinya Mas Reza di mana? Iya. Halo. Macet ya, Mas? Masih macet-macet nggak? Lum lumayan. Udah enggak, udah enggak. Macet sekarang. Wah, macet. Di udah, udah. Mm-mm. Nah, kita mulai Eh, sekarang ya, Mas ya. Boleh untuk menyikat waktu karena Diana juga butuh istirahat ya selain ini ya. Uh, kayaknya Mas Reza yang butuh istirahat. Enggak, lagi libur hari ini, libur. Oke, aku mulai ya, Mas. Oke. Um, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Mas Reza dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live IG Alodi Bimbingan pada malam hari ini. Nah, terima kasih pada Mas Reza yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan saya pada malam hari ini untuk sharing-sharing terkait alat ukur penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Pratiwi. Di sini saya selaku tentor kuantitatif. Eh, Kemudian tentunya saya di sini bersama pemateri kita yang luar biasa, Mas Reza. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Eh, Ayo Diana. Terus, Silahkan Mas Reza memperkenalkan diri. oke, sorry. Kenalkan, halo semua, nama saya Reza Alfami Alakam. Di sini bukan ini
konsepnya kita sharing aja sih, Diana. Mungkin nanti ada feedback dari kamu, begitupun ada feedback dari saya. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, nanti sambil berjalannya waktu kayak gitu. Oke, di sini sudah. Mungkin kita kali ini akan bahas mengenai ini ya, apa namanya, kayaknya penelitian mana di kuantitatif dan alat ukur yang dijadikan sebagai untuk pengambilan informasi data yang kita bisa terapkan ke responden kayak gitu. Mungkin selanjutnya, Nak. Tentunya seperti yang dikatakan Mas Reza, di sini kita akan sharing-sharing. Nah, topiknya pada malam hari ini itu sangat menarik dan sangat berguna untuk mahasiswa, tentunya yang sedang menempuh skripsi kuantitatif. Topiknya yaitu tips menyusun alat ukur penelitian kuantitatif. Nah, langsung aja aku tanyakan ke Mas Reza, sebenarnya alat ukur penelitian kuantitatif itu apa? Oke, alat ukur kuantitatif. Mungkin ini aku bisa menjawab sesuai dengan pengalaman saya waktu riset-riset sebelumnya ya. Kayak waktu masih masa kuliah dulu kan kita juga diajarkan tuh Diana metode penelitian kuantitatif dan begitu juga bahkan kita dari semester 2 itu logika yang sama kita awalnya kuanti dulu ya. Baru semester dapat metode kualitatif ya gitu. Terus untuk alat ukur, jadi kita udah nggak ngerasa asing ya dari jurusan kita masalah kayak gitu. Mana di kuis masih jadikan sebagai apa ya, sebagai timbangan yang kita uh, kita olah yang kemudian bisa kita interpretasikan dan Uh, ini jaringannya Mas Reza mungkin masih kurang bagus, makanya agak putus-putus dan agak macet. Kita tunggu sebentar, teman-teman. halo, sampai mana tadi Diana? Putus-putus dari awal tadi, Mas. Dari mana? Dari awal. Oh, sorry. Tadi di dalam kamar ini aku udah mulai masuk ya. Sorry, Ya. terkendala jaringan ya. Tadi udah nyoba pakai WiFi, ternyata juga masih banyak putus-putus dan ini nyoba pakai data internet saya yang coba semoga lancar untuk kedepannya ya. Kayak gitu. Terus tadi pertanyaan yang disampaikan ke Diana perihal alat ukur, apa sih alat ukur itu ya? Nah, alat ukur itu bisa aku sedikit sampaikan kalau biasanya ketika kita melakukan penelitian yang dengan pendekatan kuantitatif, alat ukur ini dijadikan sebagai apa ya, instrumen dan kaki, misalnya dari sebuah orang tuh kayak kakinya, yang kira itu pijakan, yang gimana cara kita bakal memperoleh data ya dari alat ukur dalam kita gunakan dalam penelitian kuantitatif kayak gitu. Terus yang kemudian dalam tolak ukur atau instrumen yang kita pakai biasanya umumnya masih macet-macet nah. Videonya, tapi Masih macet-macet suaranya suaranya jelas, tapi videonya macet, Mas. Oke.
Udah, masih. Udah lancar. Sorry banget ya, terkendala jaringan kita. Tidak apa-apa. Oke, jadi gitu. Tadi masalah, ulang lagi ya berarti ya, masalah alat ukur dalam penelitian kuantitatif. Nah, kalau alat ukur dalam penelitian kuantitatif, biasanya kita menggunakan fasilitas atau angket yang bentuknya ke sebuah kuesioner. Nah, dalam membuat sebuah kuesioner, itu kan kuesioner ini digunakan sebagai eh, dalam istilahnya tuh kayak kaki utama dalam penelitian kuantitatif. Jadi kayak mencari data atau hasil yang kita gunakan yang berawal dari konsep, itu emang kuesioner sebagai tangannya untuk mencari informasi data yang kita ambil dari responden kayak gitu. Nah, dalam sebuah kuesioner itu kan pasti ada beberapa nih bentuk dalam sebuah kuesioner, ada yang tipenya kayak pertanyaan terbuka atau dalam bentuk pertanyaan tertutup kayak gitu. Nah, umumnya kalau pertanyaan tertutup ini lebih ke jawaban yang diberikan ke responden itu lebih dibuat dulu sama pihak peneliti kayak gitu. Berbeda kayak misalnya dalam pertanyaan terbuka yang konteksnya dalam hal ini kita memberikan pertanyaan yang sifatnya lebih ke deskriptif. Artinya dari pihak responden ini lebih apa ya? Lebih bisa menyampaikan sesuai dengan apa dari pendapatnya si pihak responden kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa kita jadikan sebagai untuk alat ukur dalam hasilnya nanti dari kuesioner tersebut biasanya lebih ke pertanyaan yang tertutup kayak gitu. Nah, dalam pertanyaan tertutup itu kan juga pasti ada skala yang kita pakai kayak gitu. Nah, baik skala ordinal ataupun skala nominal kayak gitu. Nah, biasanya untuk skala nominal ini kita pakai ketika kita mencari untuk kategori kayak misalnya pertanyaan perihal agama, pertanyaan mengenai suku ataupun jenis kelamin kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari skala ordinal ini lebih bersifat memperingkat atau istilahnya kita dalam setiap jawabannya itu kita memberikan bobot penilaian nih. Kayak misalnya dari jawaban itu misalnya A, B, C, D. Misalnya setiap mungkin dari A itu diberikan bobot mungkin 1 atau 2 atau 3 atau 4, 5 itu biasanya kita sebutnya skala Likert kayak gitu namanya. Kayak gitu. Mungkin itu sih mengenai nanti ketika jawaban dari responden itu kita peroleh, biasanya kalau kita yang pernah kita diajarkan dari dosen kan ini kan ya Diana, apa namanya, diolah ke aplikasi SPS kan. SPSS. Iya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif itu kan berangkatnya mulainya dari teori. Nah, menurut Mas Reza, sepengetahuan Mas Reza, bagaimana fungsi teori dalam menyusun alat ukur atau kuesioner ini? Pentingnya teori. Oke, pertanyaan yang bagus ya, karena ini emang dibandingkan dari penelitian kualitatif, ini sangat beda ya logikanya dari penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif emang yang pernah kita peroleh atau kita pelajari selama ini lebih bersifat kayak menguji konsep atau menguji teori ya. Jadi kayak di sini peran penting dari konsep atau teori dalam sebuah penelitian kuantitatif kayak ya istilahnya itu hal yang terpenting untuk kita uji ke masyarakat ya gitu. Makanya tadi juga nanti ke step selanjutnya ke pembahasan kita, pentingnya kita mengajukan kayak observasi terlebih dahulu, kemudian sebelum kita melangkah ke mencari informasi data dan menyebarkan kuesioner kayak gitu. Makanya kita ketahui dulu konsepnya atau teorinya ini ada nggak nih kayak kesesuaian dengan di lapangan kayak gitu. Karena emang kita fungsi dari teori atau konsep sebagai kayak dasar dalam kita menyusun sebuah pertanyaan dalam sebuah kuesioner kayak gitu. Nah, di situ kan dalam sebuah teori atau konsep
biasanya yang kita pakai itu terdapat ada sebuah indikator yang kemudian nanti merujuk ke sebuah item. Nah, dari item itu nanti bisa kita pecah ke dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya sama kebutuhan dari penelitian kita yang akan kita laksanakan kayak gitu. Nah, menurut Mas Reza nih, untuk mahasiswa S1 itu apakah harus berangkat dari teori atau konsep aja sebenarnya udah cukup gitu? Iya, benar, benar. Karena kita emang S1 yang mana dari skripsi pun kita emang beda ya, kayak tesis ya atau disertasi ya, yang mana kita dari penelitian kita menemukan sesuatu fenomena di masyarakat yang kaitannya sama teori dan konsep pun hanya cukup kayak gitu. Apa yang dikata Diana sudah benar emang gitu. Selanjutnya tuh apa, banyak nih yang bertanya kalau misalkan sosiologi, misalkan itu teori atau konsepnya apakah harus asli dari tokoh sosiologi atau boleh dari yang lain, misalkan pengetahuan umum gitu. Sorry, putus-putus Diana. Oke, Gini, oh ya, gimana? oke. Itu sih Mas, banyak yang bertanya kalau misalkan sosial, misalkan sosiologi, itu teorinya harus dari tokoh sosiologi atau boleh dari keilmuan lain yang relate sama penelitian kita gitu. Oh gitu. Ini pertanyaan yang sesuai dengan skripsi aku sih, Diana. Hal ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, mungkin ini nanti misalnya ada pembenaran lebih dahulu, mungkin ya boleh dikritik atau diberi masukan. Kalau menurut aku dari pengalaman saya ke skripsi kemarin, yang mana aku ini langsung ngasih contohnya aja ya. Iya Mas. Ngasih contohnya aja. Kebetulan kemarin aku fokus melaksanakan penelitian kan di wilayah Bojonegoro ya, yang mana itu daerah daerah pertambangan minyak, yang mana dalam perusahaan itu terdapat perusahaan PT Pertamina EP Cepu, yang tentu masyarakat di sana memperoleh dampak atau hal yang dirasakan akibat berlangsungannya perusahaan tersebut. Ya, sehingga di situ perusahaan diwajibkan melakukan suatu pemberdayaan ke bentuk suatu program CSR gitu. Nah, kebetulan waktu itu program yang diberikan sama pihak PT Pertamina Cepu melalui fasilitatornya Ademos, dia melaksanakan program pemberdayaan batik ke masyarakat kayak gitu. Yang mana waktu itu saya mengambil variabelnya, ada 2 variabel, yaitu partisipasi dan efektivitas program di masyarakatnya. Yang mana waktu itu aku ngambil konsep dari teori partisipasi itu bukan dari tokoh sosiologi, yaitu Cohen waktu itu. Dan begitu juga yang efektivitas waktu itu Prayogo dan Heng nggak pakai dari tokoh sosiologi. Walaupun misalnya aku nggak mempermasalahkan hal semacam itu, yang penting kaitannya sama sosial, kehidupan bermasyarakat, yang kaitannya sama sosiologi pun juga sebenarnya teori konsep itu bisa dipakai untuk kita melakukan sebuah riset dalam sebuah penelitian kuantitatif kayak gitu. Nah, setelah ngomongin teori nih, tahapan secara singkat aja sih, tahapan dalam menyusun kuesioner itu seperti apa urutannya? Oh gitu. Oke, mungkin secara singkat aja ya. Tadi udah aku sampaikan juga ya ke Diana ya, untuk membuat sebuah pertanyaan dalam sebuah kuesioner, biasanya itu hal yang perlu kita tekankan dan kita perhatikan itu perihal konsep yang kita ambil kayak gitu. Nah, konsep ini kan sebagai apa ya? Aku udah bilang dari awal kalau kuantitatif itu menguji konsep atau teori yang ada kayak gitu. Nah, konsep atau teori itu sebagai cikal bakal atau sebagai dasar untuk dalam menyusun pertanyaan kayak gitu. Nah, dalam sebuah konsep tersebut pastikan dia ada sejumlah indikator. Nah, setiap indikator ini juga terdapat penjelasan atau kayak contoh atau sesuai empiris di lapangan yang kita bisa sesuaikan ke dalam runtutan ke sebuah item-item pertanyaan kayak gitu. Nah, item-item pertanyaan ini bisa kita bedah lagi nih ke dalam sebuah pertanyaan yang kaitannya sesuai dengan kebutuhan kita dalam penelitian tersebut, sesuai dengan variabel yang kita tentukan kayak gitu.
Hal penting apa aja yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa yang sedang skripsi nih dalam menyusun kuesioner? Oke, hal apa aja ya? Kalau hal apa aja yang perlu diperhatikan ya, pasti lagi yang pertama konsep atau teorinya ya. Konsep atau teorinya, indikator-indikatornya. Nah ini juga perlu ini juga apa namanya? Ini pengalaman skripsi aku dulu. Waktu itu dalam sebuah penelitian aku itu ada partisipasi nih variabel yang aku ambil. Dalam partisipasi itu terdapat ada indikator yang hampir mirip dengan satu sama lain nih. Misalnya manfaat atau dampak itu kalau kita apa ya kita definisi secara umum mungkin hampir mirip tuh manfaat sama dampak. Tapi sebenarnya ada definisi yang berbeda yang sangat berjauh dari keduanya kayak gitu. Makanya di sini penting sekali kita lebih memahami konsepnya itu apa nih, benar-benar harus paham. Terus yang kedua masalah indikatornya itu kayak gimana, dari satu sama lain itu kayak apa sih, harus ngambil celahnya atau perbedaan dari kedua atau dari semua indikator. Jangan sampai salah satu atau dari dua-duanya kita nggak paham tuh masalah indikator ini apa sih. Nah nanti kerepotan ketika kita mau bikin item pertanyaan kayak gitu. Nah, makanya penting sekali untuk kita lebih paham masalah konsep yang kita ambil, terus indikator yang akan kita pakai untuk menyusun pertanyaan, kayak gitu. Nah, itu yang pertama perihal konsep dan teori, gitu Diana. Terus mungkin ada yang kedua, perihal masalah skala nih, skala yang kita pakai, kayak gitu. Ini yang perlu ditekankan banget ya, apa namanya, yang perlu kita pahami juga. Mungkin kalau orang-orang atau mahasiswa pemula ketika mau masuk ke penelitian kuantitatif itu susah banget kayak membedakan antara skala nominal atau skala ordinal kayak gitu. Mungkin dari skala ordinal ini lebih lebih apa ya? Kalau aku tekankan sih lebih yang utama kalau aku pengalaman aku ya. Karena ordinal ini lebih bersifat mengukur dan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita kayak gitu. Kalau skala nominal itu hanya sebagai informasi yang kita peroleh dari responden ini kebanyakan dari kategori orang apa sih, sukunya apa sih, agamanya apa sih, dan usia itu rentan dari usia berapa ke berapa kayak gitu, dan jenis kelaminnya itu umumnya pada jenis kelamin apa kayak gitu. Mungkin itu sih yang perlu perlu kita perhatikan perihal apa aja sih yang kita perhatikan ketika dalam menyusun sebuah kuesioner atau instrumen penelitian dalam sebuah penelitian kuantitatif. Oh iya nih, hampir kelewat. Macet ya. Wait, sebentar ya. Halo Mas Reza. Kok putus-putus ya? Halo? Iya, barusan putus-putus videonya juga. Oke, jaringannya Mas Reza lagi bermasalah. Eh, Pak, undang lagi. Halo? Halo Mas Reza. Kenapa? Ini nih, lanjut yang tadi Iya. aku hampir kelewat. Ada batasan item pertanyaan nggak, jumlah item pertanyaan dalam kuesioner? Jumlah item pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Ini menurut aku dari pengalamanku, bahkan yang lebih tekanku tuh jumlah minimal yang ada. Kalau batasan maksimal itu sepertinya nggak begitu ini ya, kayak nggak ada batasannya menurut aku. Bahkan ketika pertanyaannya itu bisa dikatakan valid, itu jauh lebih baik ketika dalam kita melakukan penelitian kayak gitu. Mungkin yang ada justru malah batasan minimal yang kita pakai atau yang kita gunakan dari kuesioner itu. Mungkin pengalaman aku waktu itu minimal 4 atau 3. Nggak boleh kayak misalnya di bawah 2 atau 1. Itu akan mempengaruhi ke absahan dari
di lapangan dengan apa yang ada di teori atau konsep kayak gitu. Jadi penting nih apa untuk jumlah item pertanyaan itu semakin banyak semakin baik ya Mas ya. Ya, asal tidak mempengaruhi ke absahannya, asal dia tetap sesuai dengan eh, kebutuhan apa dalam sebuah variabel yang dipakai dengan kondisi di lapangannya atau kondisi di empiris atau di masyarakatnya kayak gimana gitu. Oke, nah di penelitian kuantitatif itu kan setelah kuesionernya jadi tentunya dianjurkan untuk melakukan uji coba. Apakah uji coba ini Oke. wajib? Eh, pentingnya uji coba itu apa? Oke, pada umumnya ketika kita melakukan uji coba, istilahnya observasi ya, Diana bahasa kita ya, pada umumnya waktu kuliah dulu ya, observasi Ya, lapangan, yang mana kita ketika observasi itu juga pasti memegang sebuah apa ya, bekal atau senjata kita ya, ke sebuah kuesioner tadi. Kenapa penting untuk observasi terlebih dahulu sebelum melakukan sesungguhnya? Karena ketika kita tiba-tiba nih logikanya, ketika kita mau logikanya kayak gini, pakai logika senjata nih. Nah, senjata ini cocok nggak sih dibuat masyarakat kayak gini? Nah, berarti kan sebelumnya pasti ada kayak observasi dulu nih atau uji lapangan dulu nih. Kalau misalnya senjata ini cocok atau kaitannya sama masyarakatnya sesuai, yaitu makanya penting sekali kita melakukan uji empiris dulu atau uji observasi dulu sebelum melakukan sebuah penelitian kayak gitu. Karena ketika kita nggak melakukan observasi atau nggak melakukan uji lapangan dulu, yang dikhawatirkan teori yang kita pakai atau konsep yang dipakai ini nggak sesuai atau tidak tepat atau nggak relevan dengan kondisi di lapangan atau sesuai dengan di masyarakat kayak gitu. Selain itu juga pentingnya uji coba ini kan untuk melihat atau mengukur seberapa valid kuesioner yang akan kita gunakan ya Mas ya. Ya benar, karena kita juga diwajibkan uji validitas data ya, Diana ya. Karena emang ketika kita eh, pertanyaan kita nggak valid, itu juga mempengaruhi ke apa ya ke keabsahan data kita yang kita peroleh di lapangan kayak gitu. Nah, yang penting sekali ketika sebelum melakukan penelitian kuantitatif kita juga diwajibkan dahulu kita melakukan observasi atau kita mengetahui kondisi di lapangan tuh kayak gimana. Apakah konsep atau teori ini ada kesesuaian nggak, cocok nggak di masyarakat yang kayak gini, kayak gitu. Uh, Selanjutnya nih biasanya untuk uji coba kuesioner itu sampel yang digunakan itu sebaiknya berapa sampel? Biasanya untuk mahasiswa yang baru menekuni kuantitatif itu bingung uji coba itu baiknya berapa sampel sih? Apakah boleh semuanya langsung diuji coba atau sebagian aja? Oke gitu. Kalau misalnya semua diuji coba, kita udah melakukan penelitian terdahulu dong gitu ya. Kalau biasanya ketika kita uji coba, mungkin hanya ngambil sampel dari yang jumlah rencana kita kayak gitu. Mungkin misalnya nanti sampel kita dibikinnya 30 nih rencana. Nah, mungkin yang kita pakai atau yang kita lakukan di observasi awal mungkin ya 10 sampai 5 sampai 10 responden kayak gitu. Mungkin hanya beberapa persennya aja. Ketika hal semacam itu ketika pertanyaan di kuesioner konsepnya atau teorinya sesuai dan udah valid, itu bisa kita terapkan ke 30 responden yang rencana kita jadikan sebagai pengambilan datanya kayak gitu. Nah, ketika apakah jumlah sampel itu menentukan kevalitan kuesioner item pertanyaan? Oke, tentu Diana, jumlah atau kuantitas kuantitas responden untuk kita observasi itu akan mempengaruhi tingkat kevaliditasan question tersebut. Makin banyak jumlah sampel kita,
itu semakin mempengaruhi tingkat kevalidasinya lebih tinggi dibandingkan kita hanya memakai hanya sedikit atau misalnya cuma 3 atau 4, itu tidak mungkin untuk pertanyaan itu validnya pun juga akan dengan angka yang rendah kayak gitu. Eh, Setelah uji coba, tahap selanjutnya setelah uji coba itu apa Mas? Ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Oke, untuk tahapan selanjutnya ya, mungkin kayak gini, mungkin ke uji coba pertama nih, atau observasi pertama, mungkin ada pertanyaan yang nggak valid nih, pasti kan ada revisi dari kita, seorang peneliti atau peneliti kuantitatif ya, mungkin kita perbaiki pertanyaannya itu, yang mana kita coba kaitankan teori itu dengan di masyarakat ya, misalnya ada hal ini, misalnya ada pertanyaan, ini oh ternyata nggak sesuai yang di lapangan, mungkin kita coret dan kita ganti yang baru. Nah, gimana caranya kita baru kita sampai menemukan validnya itu sesuai dengan standar dari kuantitatif ya. Ketika validnya udah sesuai, baru kita bikin sebuah pertanyaan dan tadi yang nggak sesuai kita hapus dan kita benarkan sesuai dengan di lapangan ya, atau dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Baru setelah itu, kalau misalnya dari segi kuesioner udah valid, dari pertanyaan udah oke, yang mana konsep dan teori sesuai dengan di lapangan, baru kita buat kuesioner itu dan kita langsung bisa terjunkan ke masyarakat dengan jumlah sampel yang udah kita tentukan kayak gitu. Oh iya deh, aku lupa sebenarnya em, ada minimal kan, kira-kira ada minimal untuk sampel ya Mas ya, sampel Ya. penelitian kuantitatif. Oh iya, tentu ada minimal. Sebenarnya ini yang pernah aku pahami ya, mungkin yang pernah aku pakai ya, untuk jumlah minimal dalam sebuah penelitian kualitatif itu ada sejumlah 30 responden kayak gitu. Yang mana ketika kita punya responden dengan jumlah populasi hanya 30, terus jumlah 50, kurang dari 100, biasanya kita menggunakan sampel jenuh atau total sampling, yang mana dari semua responden tersebut kita bisa gunakan sebagai sampel kita kayak gitu. Dari jumlah populasi yang mana kurang dari 100 itu bisa kita gunakan jadikan sebagai sampel kita atau responden kita kayak gitu. Minimal yang bisa kita pakai itu hanya 30. Di bawah 30 ya masih kita coba ke masyarakat yang lainnya yang sesuai dengan konsep atau teori kita. Oke, kalau gitu kira-kira dari cuma 3 orang. Sepertinya tidak memungkinkan buat kita membuka sesi pertanyaan, soalnya yang view-nya cuma 4 orang. Oke. Nah, cukup Mungkin jelas dari sih. Diana lagi mengat. Gimana? Mungkin Diana atau pengen ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu disampaikan? Sebenarnya sih banyak banget mahasiswa yang kayak Parno atau jarang mengambil penelitian kuantitatif untuk skripsi karena takut sama SPSS. Tapi kan menurut aku tergantung sama minat mahasiswa sendiri. Gitu. Ya Mas, kenapa ini agak OOT ini. Kenapa Mas Reza skripsinya nggak ambil kualitatif? Oke, kenapa nggak ambil kualitatif ya? Dulu tuh sebenarnya kayak gini, Diana. Sebenarnya aku dari semester, ya kita tahu lah, kita dari waktu semester 2, SAS ya waktu itu ya? SAS ya? SAS itu semester 1 ya? SAS. Ya. Semester 1 nih, SAS, kita udah dikasih SAS waktu itu masih observasi biasa ya. Terus baru semester 2 kita dapat mata kuliah perubahan sosial sama desa kota tuh ya. Perubahan sosial sama desa kota. Kita waktu itu udah dapat kuesioner yang dikasih sama jurusan kan. Jurusan, terus baru semester 3 ya kita dapat metode penelitian sosial ya. Metode penelitian sosial sama
apa satunya waktu itu? eh Desa Kota. Oh, yang struktur Pranata itu semester 2 sama perubahan Oh iya, sosial. Yang semester 3 itu Desa benar-benar. Kota sama MTS. Yang mana kita dari proses terus semester 4 ada metode penelitian kuantitatif. Bahkan kita dapat logika kualitatif itu dari semester 1 sampai semester 4. Baru kita dapat kualitatif itu semester 5 ya kan. Jadi kayak aku ngerasa gini dulu. Sebenarnya aku juga nggak begitu suka sebenarnya kayak perihal angka, kayak ngukur suatu data itu sebenarnya nggak suka Diana waktu itu. Cuma ketika aku kalau aku mikir nggak suka dan aku nggak nyoba, ya aku nggak bakal tahu kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi kayak aku pengen waktu itu sebenarnya karena pengen belajar lagi ke kuantitatif. Karena emang waktu itu aku ketika dapat mata kuliah metode penilaian kuantitatif, nilai yang aku dapat itu nggak ini ya, istilahnya nggak memuaskan diriku gitu loh. Jadi aku waktu itu pengen belajar lagi ke kuantitatif, aku aplikasikan dalam sebuah penelitian di skripsi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua waktu itu karena faktor logika yang aku tertanam di otakku waktu itu. Karena kita udah dapat semester 1 sampai 4, jadi secara nggak langsung aku itu terbiasa dengan kuantitatif. Bahkan ketika dapat kualitatif, itu kayak aku masih make logika kuantitatif. Jadi harusnya itu harus pakai kualitatif, aku tetap pakai yang kuantitatif. Ya kenapa aku memakai skripsi karena emang ketertarikan aku di kuantitatif, pengen belajar lagi karena karena waktu itu mata kuliah kuantitatifku nggak sesuai dengan aku yang harapkan waktu itu. Karena pengen belajar lagi gitu. Itu sih Nah, Diana waktu itu. kalau aku sih awalnya waktu Hah? eh, buat outline itu sebenarnya aku udah Ya, berencana untuk buat kualitatif, Mas. ya. Udah Terus, sampai bab satu itu aku ajukan ke nah, Dosbim. Tapi nah, setelah pertemuan kedua, setelah dapat revisi bab satu itu, aku maju lagi ke Dosbimku, Mbak, saya ini kurang cakap untuk berbicara sama orang asing. nah, nah, Kurang bisa melakukan bonding gitu loh, Mbak. Jadi ini nah, terus, gimana gimana caranya biar skripsi saya lancar, cepat, dan eh, bisa dilakukan gitu loh. Ya udah pakai nah, kuanti aja gitu. Terus maunya mau ambil komparasi tapi karena ada hambatan akhirnya pakai deskriptif. oh gitu. Jadi nggak waktu itu berarti bukan komparasi atau korelasi Diana. Enggak, deskriptif satu variabel. Oh gitu. Siapa dosennya waktu itu? Mbak Titi waktu sempro. Terus pas habis sempro itu Mbak Uca. Oh gitu. Menarik ini ya kan kuantitatif ya. Karena kita lebih apa ya? Mungkin kalau bedanya kualitatif ya, karena kualitatif kita nyari informasi data di lapangan, terus ada yang kaitan sama teori yang sesuai kita gabungkan dan kita interpretasikan kan kalau kualitatif. Kalau kuantitatif itu posisinya kan konsep yang udah ada kayak gitu loh. Kuantitatif kita mungkin lebih menguasai, pengen narik nih konsep ini. Ada nggak sih saya kesesuaian di masa apa kesesuaian yang ada di masyarakat kan. Makanya kita pakai tuh konsep atau teori itu kita implementasikan dalam sebuah penelitian kuantitatif kayak gitu. Mungkin lebih lebih seru sih kalau menurut aku kuantitatif karena kita lebih banyak bertemu dengan lebih orang bahkan minimal pun 30 gitu loh. Mungkin kalau kualitatif mungkin hanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita kan mungkin hanya cuma Iya, 4 atau 5. Sedangkan kalau kuantitatif itu cakupannya kita lebih lebih luas responden yang kita hampiri, kita samperin untuk kita cari informasi datanya atau pengetahuannya mereka dan pendapatnya mereka kayak gitu. Karena dalam sebuah kuantitatif kan kita di skala ordinal atau skala Likert-nya kan kita nanya nih pendapatnya dia, tanggapannya dia dari suatu pertanyaan itu gitu loh. Jadi ketika tidak langsung pengetahuan-pengetahuan yang bakal kita peroleh itu menurut saya sih lebih banyak kuantitatif yang kita peroleh. Mungkin dari segi kuantitatif atau kualitatif mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kayak gitu. Mungkin kalau aku yang aku dapat dari kuantitatif itu semacam itu kita lebih banyak mengetahui orang-orang, banyak menemui orang ini, orang itu. Jadi informasi yang kita dapat dari masyarakat itu jauh lebih kompleks menurut aku kayak gitu. oke, Mas.
Oke. Halo. Halo Mas Reza, aduh sorry, ini jaringanku ya Keputus tadi ya? sing bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana? Mau Sorry dilanjut banget. gimana? Eh, Mm-mm. tinggal penutup sih, karena semuanya udah cukup jelas jawaban dari Mas Reza dan eh, semua yang aku tanyakan udah terjawab nih. Eh, Ya. sebelum aku tarik kesimpulan dari Mas Reza, ada tambahan atau udah cukup? Oke, mungkin next sih, Diana, untuk kita bahas lagi ya. Mungkin dari yang kita bahas tadi, mungkin hanya kayak proses awalnya kan. Masih banyak proses-proses dari sebuah penelitian kuantitatif yang lebih menarik kan. Mungkin kita belum bahas masalah korelasi itu kayak gimana, komparasi kayak gimana, terus belum bahas masalah kayak gimana caranya uji dengan rumus-rumus atau apa kan. Pasti kita juga gimana nih kayak misalnya ada tabel silang atau tabel cross tab itu kan juga belum banyak yang kita bahas, mungkin di next waktu atau kalau misalnya ada kesempatan kita bisa bahas di kemudian hari ya gitu. Yap, oke. Terima kasih banyak ya Mas Reza atas sharing kesediaannya waktu untuk sharing-sharing sama aku di live IG Oke. Ngopi hari ini. Nah, Oke. sebelum aku akhiri, mungkin aku akan tarik kesimpulan yaitu alat ukur penelitian kuantitatif ini biasanya eh, dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian kuantitatif, biasanya berupa kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang biasanya itu bentuk pertanyaannya itu tertutup, dibatasi dan menggunakan skala. Nah, fungsi teori di dalam penelitian kuantitatif ini utamanya dalam menyusun kuesioner yaitu sebagai dasar atau landasan. Kuesioner itu tujuannya untuk menguji teori. Nah, selanjutnya itu tahapan-tahapannya dalam menyusun kuesioner itu dimulai dari teori atau konsep yang kemudian terdapat definisi-definisi dan indikator-indikator untuk mengukur teori atau konsep tersebut, dan dari indikator tersebut terdapat penjelasan-penjelasan yang kemudian akan diturunkan sebagai item pertanyaan. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner ini yaitu kita perlu memahami teori atau konsep yang digunakan, Oke. utamanya juga indikator-indikator yang biasanya mirip antara satu sama lain. Nah, selain itu juga masalah skala yang digunakan, apakah itu skala Likert ataupun skala Goodman. Nah, itu penting sekali untuk diperhatikan. Nah, minimal pertanyaan dalam per indikator itu biasanya dianjurkan 3 atau 4 pertanyaan agar dapat digunakan untuk mengukur indikator tersebut. Uji coba biasanya disebut sebagai observasi, Iya. dilakukan agar kuesioner yang kita susun itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan dan juga untuk mengukur validitas item pertanyaan kita. Nah, setelah melakukan uji coba, tentunya kita akan melakukan uji validitas. Setelah uji validitas, barulah kita melakukan revisi apabila Hmm. pertanyaan tersebut tidak valid. Nah, uh, cukup jelas itu intinya dari sharing-sharing kita pada malam hari ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan Amin. uh, mohon maaf atas kekurangan uh, baik secara substansi ataupun dari teknis. Itu aja. Jangan lupa untuk follow IG Alodi Bimbingan juga IG-nya Mas Reza.
Pema- Pemantik kita pada Oke. malam hari ini yang luar biasa. Ya, Mas? Ya. Baik, terima kasih juga ya Diana dan Alodi ya, apa namanya, sudah diberikan kesempatan untuk kita sharing ilmu, sharing pengalaman. Yang mana kita berdua juga dulu waktu skripsi juga kita sama-sama pakai kuanti ya. Yang mana kita mungkin bisa bermanfaat ke teman-teman di sini, terutama mahasiswa yang bisa nanti ada ketertarikan dia untuk menyusun penelitian skripsinya ke dalam pendekatan kuantitatif ya gitu ya. Semoga Alodi semakin berkembang, semakin uh, dari tental diberikan kesehatan, di rezeki yang murah, ya. Semangat selalu dan Amin. pasti hal bagus baik bakal diperoleh ketika kita mau berusaha dan bisa bekerja keras mungkin apa yang kita inginkan ya gitu. Oke, makasih Mas Reza atas waktunya. Semoga bisa ketemu untuk sharing-sharing Amin. secara langsung, ngopi secara langsung. Nah, Oke. sekian ngopi pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas teman-teman yang telah bergabung dan juga Mas Reza. Selamat malam. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.